Cinta Gadis Desa, Part 8. Keesokan harinya di sebuah rumah yang sangat mewah berkumpul sebuah keluarga dan juga pengawalnya, Hendro, yang duduk dengan perasaan marah karena ulah Rio yang memukul anaknya. Markus, panggilnya. Iya tuan. Markus menjawab panggilan dari tuannya yang dari tadi wajahnya tidak enak dilihat. Bagaimana dengan tugasmu, apa kamu sudah menemukan pembunuh bayaran, tanyanya. Sudah tuan, saya sudah menghubunginya dan sebentar lagi dia akan datang ke sini, jawab Markus dengan tegas. Bagus, jawab Hendro senyum sinis di wajahnya karena sebentar lagi beban yang ada dalam pikirannya akan segera selesai. Markus mencari pembunuh bayaran yang sangat terkenal, Andre namanya. Dia adalah pembunuh bayaran kelas 4 yang dalam menjalankan tugasnya tidak pernah gagal. Andre adalah lelaki yang kejam, berdarah dingin, tidak suka bicara, sekali bicara dia akan menuntaskan urusannya. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu, tok tok tok. Hendro menatap Markus. Cepat buka pintunya, kita lihat siapa yang datang, perintah Hendro yang tak sabar. Baik tuan, jawab Markus. Markus segera melangkahkan kaki menuju pintu dan ia pun membuka pintu. Markus sudah menyadari bahwa orang di balik pintu adalah Andre, orang yang dia bayar untuk membunuh Rio. Kreek, Markus menatap Andre dengan tajam. Andre juga menatap Markus dengan tajam, penuh aura membunuh. Orang ini sangat kejam, dalam hati Markus. Silahkan masuk tuan, Hendro sudah menunggumu, kata Markus. Andre melangkahkan kaki tanpa memperdulikan ucapan Markus. Sombong sekali bocah ini, batin Markus. Apa kau yang bernama Andre, pembunuh bayaran dari kelas 4, tanya Hendro. Iya, saya orangnya, jawab Andre. Markus tersenyum melihat Andre yang penuh dengan aura membunuh. Berapa orang yang harus saya habisi? Andre bertanya dengan sombong. Cukup satu orang saja, jawab tuan Hendro. Hahaha, satu saja, besok saya akan pastikan orang itu mati dan saya akan bawakan kepalanya ke hadapan tuan, kata Andre dengan sombongnya. Andre memang sangat hebat, wajar saja dia menyombongkan diri. Kamu jangan omong besar di hadapanku, lakukan saja tugasmu dengan baik. Andre yang mendengar ucapan tuan Hendro menjawab, tuan, jika aku gagal membunuhnya maka kalian bisa memotong kepalaku. Andre begitu sombong. Baiklah, laksanakan secepatnya, perintah tuan Hendro. Baik tuan, besok tuan tunggu saja, saya akan memenggal kepalanya untuk tuan. Andre pun pergi meninggalkan tempat itu. Giant yang sedari tadi hanya diam tersenyum sinis. Sebentar lagi kau akan mati, lelaki sialan, batin Giant. Pagi itu Rio tidak pergi ke kebun membantu Pak Yanto. Rio mencari alasan pada Pak Yanto agar dapat mengenal pasti musuh yang akan dia hadapi. Rio mulai berjalan menuju kota terdekat dari desa untuk mencari informasi tentang kekuatan lawannya. Rio pun kini sudah ada di kota yang lumayan ramai dibandingkan dengan desanya Dewi. Di sini ternyata ramai juga ya, batin Rio puas. Rio mengelilingi kota itu kini merasa capek dan lapar. Rio melihat ada restoran yang lumayan mewah, langsung menuju ke sana. Selamat datang tuan, silahkan masuk, sambut pelayan restoran yang ada di pintu. Terima kasih, jawab Rio. Ganteng banget pria ini, selain ganteng sopan banget kayaknya bukan orang di kota ini, batinya pelayan itu. Nadia namanya, dia gadis cantik dan energik. Nadia adalah sahabat Dewi dan Nadia bersahabat sejak kecil. Rio langsung menuju meja kosong. Selamat sore tuan, mau pesan apa, kata salah satu dari pelayan restoran tersebut. Berikan saya menu paling istimewa di restoran ini, jawab Rio. Rio yang baru pertama kali ke kota ini sengaja memesan menu makanan yang paling istimewa. Baik tuan,
jawab pelayan itu. Pelayan itu pun pergi meninggalkan Ryo yang sendirian. Tak lama kemudian muncul segerombolan pemuda yang tidak punya sopan santun. Gerombolan itu dipimpin oleh pria botak yang kekar, didampingnya ada 10 anak buah yang mengawalnya. Dia adalah Tommy, pimpinan geng Cempaka Hitam. Tommy orangnya arogan dan sombong. Saat Tommy masuk malah menggoda pelayan restoran yang berjaga di pintu, yaitu Nadia. Tommy yang tidak punya sopan santun mencolek pinggang Nadia. "Maaf Tuan Jagan, seperti itu," ucap Nadia. Tommy tidak senang mendengar ucapan Nadia semakin agresif. "Hai wanita jalang, apa kamu tidak terima aku mencolekmu?" Gagagaga. Tommy tertawa. "Maaf Tuan, bukan maksudku menyinggung Anda," jawab Nadia. Nadia sadar kalau dia sudah menyinggung Tommy. "Hahaha, kamu ingin saya maafkan?" Tommy semakin menekan Nadia. "Maaf Tuan," lirih Nadia. "Oke, saya bisa memaafkanmu asal kamu mau menemaniku minum," jawab Tommy. "Maaf Tuan, saya di sini hanya sebatas kerja." "Apa, kamu menolakku?" bentak Tommy. Tommy yang tersinggung semakin marah karena dia sudah ditolak oleh Nadia. "Kalau kamu berani menolakku maka kamu akan kehilangan pekerjaanmu," bentak Tommy. "Maaf Tuan, saya tidak bermaksud menyinggung Anda." Nadia gemetar karena takut kehilangan pekerjaannya. "Mana menagermu?" tanya Tommy. "Menager, cepat datang ke sini, kalau tidak akan saya hancurkan restoranmu." Menager yang sedari tadi melihat keributan langsung berlari ke arah Nadia dan Tommy. "Maaf Tuan, maafkan pekerja kami, silahkan masuk Tuan, kami akan gratiskan makanan Tuan hari ini." "Apa, gratis? Kau pikir aku tidak mampu membayarnya?" bentak Tommy semakin emosi. "Maaf Tuan, kami tidak bermaksud menyinggung Anda." "Nadia, kamu ke belakang dulu," perintah manajernya. "Baik Pak," jawab Nadia. "Hai, siapapun tidak ada yang boleh pergi dari sini," bentak Tommy. Nadia semakin gemetar, tanpa bicara apapun dalam pikirannya hanya takut kehilangan pekerjaan karena saat ini Nadia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Ryo yang duduk di kursi sedari tadi hanya melihatnya. Sombong sekali pria itu. Ryo sudah tidak sabar lagi melihat kejadian itu. Lalu Ryo berdiri menuju Nadia. "Ada apa ini?" kata Ryo. "Hai, anak sialan, kamu jangan ikut campur, kamu tidak ada hak berbicara denganku," bentak Tommy. "Wanita ini kawanku." Ryo pura-pura mengenal Nadia walaupun sebenarnya dia tidak pernah mengenalnya. "Maaf Tuan, jangan ikut campur, dia itu gangster," bisik Nadia pada Ryo. "Kamu tenang saja," jawab Ryo. Nadia hanya diam saat mendengar perintah Ryo yang lembut tapi penuh penekanan. "Hai, kalian kenapa berbisik-bisik?" teriak Tommy yang emosi. "Kamu belum tahu siapa aku?" kata Tommy. "Aku tidak perlu tahu siapa kalian," jawab Ryo. "Hahaha, sombong juga kau anak muda," kata Tommy. "Aku akan mematahkan kakimu agar kau ingat siapa aku," kata Tommy. "Cepat kau bersujud di bawah kakiku, maka masalah ini aku anggap selesai," perintah Tommy dengan penuh aura membunuh. Ryo hanya senyum sinis. "Cepat berlutut," bentak Ryo. "Hahaha. Aku berlutut di kakimu, hahaha, mustahil," jawab Ryo. Tommy yang mendengar jawab Ryo semakin emosi. "Kalian bunuh pria ini," perintah Tommy. Anak buah Tommy langsung maju ke depan. Mereka langsung menyerang secara bersamaan. BMMM. 10 anak buah Tommy semuanya tumbang tersungkur di tanah kesakitan. Tommy yang melihat anak buahnya dikalahkan hanya dengan hitungan detik mulai pucat. "Hebat orang ini, bisa ngalahkan anak buahku," Tommy gemetar. "Sekarang giliranmu," kata Ryo.
kau berani menyentuhku maka kau akan menyesal, kata Tommy yang ketakutan. Selain Tommy yang merasa heran akan kehebatan Ryo, Nadia pun juga sangat terkejut. Hanya hitungan detik pemuda di depannya bisa mengalahkan 10 orang berbadan besar. Berak Ryo menendang Tommy. Tommy langsung tergeletak di tanah mengerang kesakitan. Ryo menginjak kaki Tommy. Krak, bunyi tulang kaki Tommy. Ah, ampun, maafin aku, tolong jangan bunuh aku. Hahaha, kamu tadi ingin membunuhku tapi sekarang kamu memintaku supaya tidak membunuhmu. Hahaha. Ryo tertawa. Maaf bang, saya minta maaf. Saya menyesal. Saya boleh saja memaafkan kamu dengan satu syarat. Terima kasih bang. Apa syaratnya? Tanya Tommy. Bersujud pada wanita itu dan jangan pernah mengganggunya lagi, kata Ryo. Ryo menunjuk ke arah Nadia. Tommy yang merasa kesakitan dengan terpaksa mengiyakan ucapan Ryo. Hai, kenapa kau diam? Kamu tidak mau? Bentak Ryo. Mau bang, jawab Tommy dengan terpaksa. Tommy berjalan menuju Nadia berlutut di depan wanita yang lebih rendah daripada dia. Saya minta maaf kak. Nadia hanya mengangguk. Abang saya sudah berlutut, sekarang saya boleh pergi? Tanya Ryo gemetar. Pergi sekarang atau aku akan membunuhmu, bentak Ryo. Tommy segera berdiri dan lari, begitu juga dengan anak buahnya. Semua sudah beres, kata Ryo. Nadia yang bingung terkejut mendengar omongan Ryo. Ahaha, terima kasih bang, kata Nadia. Sudah, anggap saja tidak ada apa-apa. Namaku Ryo. Ryo menjulurkan tangannya bermaksud untuk kenalan. Nadia gugup. Namaku Nadia bang. Baiklah Nadia, selamat bekerja, kata Ryo. Ryo menuju konter bermaksud untuk membayar makanannya. Tiba-tiba datang manajer restoran itu. Anak muda tidak perlu dibayar, anggap saja ini ucapan terima kasih kami. Tidak usah pak. Ryo berusaha menolaknya tapi manajer itu tetap memaksa. Baiklah pak, kalau begitu saya pulang dulu. Ryo pun pulang meninggalkan kasir tersebut. Ketika Ryo berada di depan Nadia, Ryo menoleh dan tersenyum. Nadia pun membalas senyuman Ryo. Ryo melangkah namun Nadia memanggilnya. Bang Ryo, terima kasih, ucapnya. Sama-sama, jawab Ryo. Bang Ryo, hati-hati mereka itu, gester tambah Nadia. Kamu tenang saja, jawab Ryo. Bang Ryo, Nadia minta nomor kontak abang. Nadia malu-malu memintanya namun bagaimanapun Ryo sudah menolongnya. Boleh, mana HP-mu? Ryo mengambil HP Nadia dan menulisnya. Itu sudah aku simpan nomorku, kalau ada apa-apa kamu boleh menelponku, kata Ryo. Sekali lagi terima kasih bang, jawab Nadia. Ryo pun pergi meninggalkan Nadia. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.